Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Bogor, True Blue dari Cinangka, Serang, dan True Blue dari Selangor, Malaysia. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, kalian yang mau selalu terupdate informasi mengenai Chelsea, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita mulai aja di berita pertama. Ini happy birthday buat Chelsea Football Club yang ke-121 tahun ya. Hari ini Chelsea berulang tahun ke 121 tahun. Gue sudah mensupport tim ini mungkin sejak 24 atau 25 tahun yang lalu ya. Dan berarti gue udah seperempat perjalanan dari masa dari perkembangan klub ini. Dan gue pengen tahu buat kalian semua True Blue yang bergabung di channel ini, coba tulis di kolom komen kapan kalian resmi menjadi seorang True Blue ya. Nggak perlu malu karena nggak ada batasan, mau kalian baru join di tahun lalu atau di 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lalu, itu tidak menjadi masalah. Karena siapapun, kapanpun orang bergabung ya untuk mensupport Chelsea dan dia setia dengan pilihannya untuk mensupport Chelsea, maka dia adalah seorang True Blue ya. Terus coba tulis pengalaman pertama kalian untuk mensupport Chelsea di kolom komen ya. Kemudian di berita berikutnya ada undian dari FA Cup Quarter Final yang sudah resmi ya diundi di tadi malam. Chelsea akan menghadapi Port Vale di home. Ini akan mainkan pada 4 dan 5 April ya. Arsenal ini akan menghadapi Southampton away, Chelsea akan menghadapi Port Vale home, dan Manchester City akan menghadapi Liverpool di Etihad Stadium ya. Selain itu masih ada laga antara West Ham melawan Brentford yang mana yang menang akan menghadapi Leeds United. Nah ini sisa 8 tim yang akan bersaing untuk memperebutkan FA Cup, dan Chelsea menurut gue salah satu tim yang punya peluang untuk sampai ke final ya, apalagi ke memenangkan FA Cup di musim ini. Dan semoga aja ini menjadi salah satu hiburan dan juga piala pertama Liam Rosenior di Chelsea ya. Terus pendapat kalian mengenai undian dari FA Cup ini? Menurut gue sih Chelsea dan Arsenal ini cukup diuntungkan ya dengan undian ini. Tapi balik lagi, ini adalah FA Cup, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di ronde-ronde berikutnya. Bukan berarti melawan tim Championship itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan melawan tim Premier League. Kadang-kadang itu juga hal yang berbeda ya ditampilkan di FA Cup. Nah kita lihat ini apakah akan menang dengan mudah. Harusnya secara kalkulasi sih iya, tapi kita nggak tahu ya. Balik lagi, ini adalah FA Cup. Kita ke berita berikutnya. Ini Chelsea masih support dan percaya terhadap Liam Delap ya. Setelah hampir satu musim ini, penampilan Liam Delap ini selalu on off ya. Dilansir dari Sky Cafe, just in, Chelsea masih percaya pada Liam Delap. Di balik layar, pihak klub merasa Delap cukup tidak beruntung dengan masalah cedera yang dialaminya. Pesan dari klub adalah bahwa ia perlu terus didukung dan diberi lebih banyak waktu karena usianya yang masih muda dan masih dalam proses berkembang. Nah itu dia ya respon dari manajemen terhadap performa Liam Delap sepanjang musim ini. Kalau gue pribadi sih ya gue bisa bilang bahwa ini cukup masuk akal. Mungkin kita bisa memberi waktu 1 musim lagi buat Liam Delap ya. Selama dia tidak berisik untuk dimainkan, menurut gue keep Liam Delap untuk 1 musim lagi ya. Dan terus kembangkan kemampuannya karena dia juga masih muda memang ya, dan dia juga kemarin sempat cedera on off dan mungkin butuh waktu buat recovery seperti yang terjadi pada Reece James ya. Dan kita lihat di beberapa pertandingan terakhir keeping ball dari Liam Delap ini semakin baik ya. Terus juga dia perannya di dalam formasi Liam Rosenior ini menurut gue semakin baik, dan semoga aja nanti sebentar lagi dia akan mulai punya kemampuan untuk menciptakan gol di Chelsea ya. Nah mungkin untuk musim depan kalau gue pribadi ini Liam Delap tetap harus di keep, dan kita lihat nanti akan jadi seperti apa seorang Liam Delap ya. Coba terus pendapat kalian mengenai Liam Delap, apakah harus di keep buat musim depan ya untuk diberi kesempatan lagi, atau straight offload aja di transfer musim panas nanti ya. Di berita berikutnya, ini Liam Rosenior tidak berhenti memuji João Pedro. Dikutip dari press conference setelah pertandingan melawan West Ham ya. Pelatih kepala Chelsea, Liam Rosenior, mengatakan bahwa João Pedro berada dalam kategori pemain seperti Kylian Mbappe dan Erling Haaland.
Rosenior bahkan menambahkan bahwa saat ini ia tidak akan menukar João Pedro dengan pemain manapun ya. Nah, ini merupakan respon yang sangat luar biasa untuk João Pedro yang tampil dengan sangat baik di bawah Liam Rosenior ya. So far sudah menciptakan 8 gol di bawah Liam Rosenior dari 11 pertandingan ya. Dan ini menjadi penanda juga bahwa Chelsea sudah menemukan kembali striker yang selama ini dicari ya sejak Diogo Costa. Dan João Pedro sendiri ini punya peluang untuk menjadi striker pertama yang menciptakan 20 gol sepanjang satu musim setelah Diogo Costa. Dan kita lihat nanti di akhir musim sampai apa yang akan bisa dilakukan oleh João Pedro di bawah Liam Rosenior ya. Semoga aja nih hal yang baik ya, awal mulai yang baik, dan João Pedro bisa terus konsisten, tidak off lagi ya, dan tidak menjadi public enemy seperti yang sempat dia lakukan juga ya. Semoga João Pedro ini bisa tampil dengan excellent di sepanjang musim ini ya. Di berita berikutnya, ini ada Chelsea yang tidak ingin buru-buru untuk menawarkan kontrak baru kepada Reece James. Dikutip dari Ben Jacobs, ini dari akunnya Alex Goldberg ya, salah satu pentolan Chelsea juga. Reece James hanya punya satu tujuan, tetap bersama Chelsea. Ia ingin bertahan di klub dan terus menjadi kapten tim. Bahkan ada keyakinan bahwa James adalah Chelsea lifer, seorang yang akan menghabiskan karirnya di klub tersebut. Karena itu Chelsea tidak ingin buru-buru memperbarui kontraknya, karena mereka tidak khawatir James ingin pergi. Itu dia. Nah, ini gue bisa mengambil pendapat dari dua point of view ya. Point of view yang pertama yaitu point of view dari yang pro dengan kontrak baru Reece James. Ini melihat loyalitas James ini malah menjadi kelemahan untuk Reece James ya di mata klub. Jadi klub masih mengulur-ngulur waktu untuk menawarkan kontrak baru kepada James, dan itu mungkin bisa menjadi backfire ya buat klub seandainya James tergoda atau akhirnya memilih untuk pergi dari Chelsea ya. Nah, point of view kedua ini adalah point of view dari sisi yang menurut gue lebih wise lagi ya. Kita tahu Reece James saat ini punya gaji sekitar 200 atau 250 ribu pound sterling per minggu ya. Ini merupakan gaji kalau sekarang gaji tertinggi di Chelsea ya, karena Sterling sudah di offload. Itu berarti Reece James dan Wesley Fofana ini merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Chelsea saat ini. Nah, tentu kontrak baru yang ingin ditawarkan Chelsea ke Reece James ini harusnya kontrak yang komprehensif, yang mengikat dari seluruh aspek ya, bukan cuma masalah waktu, tapi juga bagaimana nanti klub akan memberikan kompensasi gaji terhadap Reece James. Karena once ini misalnya kontrak berlaku 10 tahun dengan nilai gaji sekian gitu ya. Nah, ini kemungkinan Reece James tidak bisa dapat kenaikan gaji lagi, kecuali di klausul kontraknya ada kenaikan per tahun biasanya ya, yearly raise itu antara 5-10%. Nah, itu yang harus benar-benar dipikirin sehingga kontrak baru ini ingin atau langsung bisa diterima oleh Reece James ya. Karena jarang banget klub itu menawarkan kontrak, kalau sudah ditolak akan menawarkan kontrak baru, dan ini yang dikhawatirkan terjadi kepada Reece James. Jadi apapun itu gue akan support klub, dan yang penting Reece James tetap ada di Chelsea sampai waktu yang lama ya. Coba tulis pendapat kalian mengenai kontrak baru Reece James ini, seperti apa harusnya klub memberikan penghargaan terhadap kapten Chelsea saat ini ya. Di berita berikutnya ini ada perdebatan mengenai siapa goalkeeper utama Chelsea ya di bawah Liam Rosenior. Ini dikutip juga dari Ben Jacobs. Berdasarkan pembicaraan dengan sejumlah sumber ya, ada kesan bahwa Liam Rosenior merasa Philip Jorgensen adalah kiper yang lebih nyaman untuk keluar dari kotak penalti dan untuk membangun build up ya. Di dalam Chelsea sendiri diyakini bahwa tidak ada perbedaan kualitas yang terlalu besar antara Jorgensen dan Robert Sanchez. Karena itu siapa yang akan menjadi starter di pertandingan berikutnya ini akan sangat menarik untuk dilihat ya. Situasi ini juga bisa menjadi semakin rumit ya di musim panas nanti dengan kedatangan kiper muda Mike Penders. Nah, itu dia kata Ben Jacobs ya. Memang di beberapa pertandingan terakhir ini posisi goalkeeper sempat menjadi perbincangan hangat ya, karena Liam Rosenior sendiri melemparkan statement bahwa posisi goalkeeper itu adalah perebutan ya, bukan diberikan kepada pemain tertentu. Dan kita lihat Jorgensen, Robert Sanchez ini dimainkan di dua pertandingan berbeda, dan hasilnya Philip Jorgensen ini jauh lebih baik daripada Robert Sanchez ya. Ya, kita lihat aja nanti siapa yang akan dimainkan di pertandingan melawan PSG nantinya. Ditambahkan juga oleh Nizar Kinsella ya. Robert Sanchez dikabarkan sangat kecewa karena tidak dimainkan saat melawan Aston Villa kemarin. Namun pelatih Chelsea Liam Rosenior menegaskan bahwa ia tidak memiliki kiper nomor 1 yang pasti ya.
Rossinier mengatakan bahwa pemilihan kiper akan ditentukan berdasarkan lawan yang dihadapi. Nah ini ya, ini juga menjadi satu kecerdasan dari Liam Rossinier bagaimana dia lagi-lagi memberikan statement yang menurut gue sih cukup baik ya, tanpa menyerang siapapun. Dia bilang berdasarkan lawan yang dihadapi. Jadi itu bisa menjadi baseline alasan Liam Rossinier untuk memilih Sanchez atau Jorgensen yang akan dimainkan di setiap pertandingan. Contoh misalnya melawan PSG, mungkin Sanchez yang akan diturunkan karena Sanchez memiliki pengalaman ya menghadapi PSG dan juga memiliki long pass yang cukup baik yang bisa dimanfaatkan. Dan melawan Newcastle ini mungkin Jorgensen yang akan dimainkan karena meredam permainan dari Newcastle butuh pemain yang bisa mengalirkan bola secara pendek seperti Jorgensen ya. Jadi kita lihat ini tentu akan menjadi sangat unik ya nanti, apalagi ditambah dengan Mike Penders yang datang, mungkin akan ada satu kiper yang dipaksa untuk keluar di musim panas nanti ya. Kita lihat aja nanti bagaimana perkembangannya ya. Nah itu dia berita terupdate Chelsea. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once the blue is blue of the Chelsea.